cuma lambat. Nah itu burung yang dominan emosi sama burung yang biasa main di emosi sama burung yang main birahi itu tenaganya lebih stabil yang main emosi. Dia nak berapa kelas ayo gitu lah, ayo. Tapi kalau yang main birahi itu 2 kelas kadang udah gembos. Nah apa itu penyebabnya dari situ? Terlalu gacor. Pertama terlalu gacor, suhu tubuhnya tinggi. Makanya tenaga habis. Nah kalau yang cenderung emosi itu makin naik kelas makin dia semakin dia gacor, dia kan buang, buang, udah masih tinggi kan birahi di sini. Begitu dia gacor kan ini ngejar birahi tangannya. Lama-lama balance, makanya dia sanggup mau 4 kelas, 5 kelas ya ayo. Gitu. makin naik kelas ke kelas kedua materi beda lagi lebih kanan lagi. Ketiga up dia. Nah itu makanya kalau cenderung burung emosi birahi. Nah kelas pertama masih enak, kelas kedua mulai gembok, mulai ada penambahan lagi tang. Ini kalau yang burung yang cenderung emosi sama kayak si Wery, si BK, kelas pertama cenderung emosi dia sampai dia tas, ya kan jatuh kan? Burung atau orang tuh lihat karakternya seperti apa yang nak dilihat, iya kan? Nah, kita bingung apa sih karakternya? Ya burung misalnya beli dari bahan, umbiokan misalnya. Kita lihat dari pelajaran yang baik dari konten-konten atau juga tanya dari kawan kan. Kau tuh harus pahami karakter. Ya katanya bagaimana baru hari ini kok baru. Dari mana kita bisa memahami karakter karena dulu. Jadi yang harus dicari apa? Yang dicari apa dulu kan? Kenyamanan sama birahinya yang kita cari supaya dia gacor dulu. Kayak burung ini diambil oleh Mas Budi dalam keadaan yang sudah kayak ini. Oh, Bahari burung ini sudah cenderung ke fullnya sudah overheat dia dengan birahi tadi, ya kan? Jadinya overheat. Ah, cek. Kayak ini yang sudah dominan birahi, tenaganya sudah. Nah, untuk yang kita bahas malam itu teman-teman sekalian, tuh kandangnya masih tetap kandang warna merah ya, nggak ada perubahan dari sangkar, burungnya tetap sama. Jadi burung ini kita melakukan terapi di umbaran teman-teman, karena dengan set kita mainkan sangkar dengan penjemuran atau juga dengan pemandian dan penjemuran, pemandian dengan keramba, burung masih mengalami masalah di birahi. Baik sudah dimandikan malam, dimandikan sore, masih juga tetap dalam keadaan seperti itu. Nah, burung kita mainkan kesempatan dalam umbaran. Jadi burungnya diterapi dalam umbaran. Ini masuk hari keberapa? Hari ketiga di dalam umbaran teman-teman. Jadi kita menggunakan umbaran ukuran 3 meter, umbaran 3 meter, disediakan wadah airnya kan. Kita sudah siapkan, makannya juga disiapkan, minumnya juga disiapkan. Jadi rawatannya hanya di dalam umbaran teman-teman. Makan, minum, pemandian kita standby kan. Jadi burung masuk umbaran, dia mandi, dia terbang, terserah sama si burungnya. Yang jelas kita hanya membagi dua sisi kerambanya. Satu sisi dia panas, satu sisinya lagi itu adem teman-teman. Nah, disinilah nanti burung akan mengatur suhunya
suhu tubuhnya sendiri ya. Kalau dia butuh panas, dia akan ngejemur di bagian yang panas. Kalau dia butuh adem, dia akan main di tempat yang adem. Seperti itu. Karena di habitat sendiri, kita balik lagi ke habitat, burung yang cenderung suhu tubuhnya ketinggian atau juga lagi birahi-birahinya, burung akan dominan terbang, teman-teman. Mandi, terbang, mandi, terbang. Itu kerjaannya. Kalau di alam liar, mereka seperti itu. Ya, dan akan berkicau mencari pasangan. Ya. Nah, sedangkan ini kita rawat dia di dalam sangkar. Jadi caranya yang paling efektif ya begini, teman-teman. Kita masukkan ke dalam umbaran, biarkan dia happy, biarkan dia bersenang-senang dalam umbaran tanpa kita harus pusing-pusing ngerawatnya. Ya, ini salah satu trik mudah kalau kita nggak bisa memulihkan dengan cara dia di dalam sangkar gitu lah. Biarkan dia yang mengatur sendiri polanya maunya seperti apa. Biasanya burung-burung yang sedang bermasalah seperti ini itu pengumbaran 3 hari sampailah bisa 1 mingguan dia kita lakukan perawatan di dalam umbaran seperti itu. Tadi sudah mandi, ini masuk lagi, dia mandi lagi. Wow. Dan ini dibiarkan aja, teman-teman, jangan kita ganggu, jangan kita kepar-kepar, biarkan saja semaunya dia. Selama 1 minggu itu kita hanya boleh ngasih makan, kasih minum, masukkan dia ke dalam umbaran, seperti itu aja kerjaan kita. Wah, mandi lagi. Nah, kita kan sebagai yang punya burung, kita nggak tahu berapa kapasitas suhu tubuh yang dibutuhkan sama nih burung gitu. Karena burung itu beda-beda kan. Jadi lebih baik dia mengatur suhu tubuhnya sendiri, daripada kita pusing-pusing mikirin suhu tubuhnya, nurunin suhu tubuhnya, naikin suhu tubuhnya. Lebih baik kita masukkan dalam umbaran, karena salah satu fungsi umbaran ya ini tadi fungsinya untuk menstabilkan burung gitu loh. Bukan hanya untuk mengejar pola tenaga, tapi untuk menstabilkan burung ya. Wow. Kan dia asik tuh. Oh, sana loncat sini, mandi, makan, terbang nanti dia. Biarkan saja. Lakukan proses ini minimal 3 hari. Ya. Atau juga bisa sampai 1 minggu, teman-teman. Dan lihat hasilnya ke depan seperti apa kalau teman-teman mempunyai permasalahan burung yang mirip seperti ini, yang seperti kita bicarakan atau yang seperti di video malam hari yang saya obrolkan bersama Mas Budi dan Mas Wahyu ya. Nah, ini burungnya dan kita proses. Insya Allah burung ini akan bisa tampil maksimal di lapangannya. Setelah kita lakukan treatment 3 hari dalam umbaran, sore masuk sangkar, peluk rodong, istirahat. Nah, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman. Bulunya udah kencang, rapi, ya kan? Dia punya emosi juga. Jadi birahinya sudah mulai menurun, tidak dalam keadaan birahi tinggi lagi, ya. Dan ini hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri. Inilah yang namanya proses umbaran. Karena burung ini kalau kita proses dengan cara
rawatan harian dalam sangkar akan lambat proses pemulihannya. Tetapi dengan cara kita lakukan pengumbaran, dia mengatur suhu tubuhnya sendiri gitu. Dengan relaksasi di dalam umbaran, dia mendapatkan hasil yang positif. Nah, mudah-mudahan di minggu nanti, yang minggu ke depannya, ini burung bisa kita tampilkan di lapangan. Tuh. Hei, teman-teman, hasilnya nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Untuk dari segi body sudah mengalami perubahan, ya. Burung lepas dari bagongnya, nggak lagi bagongan, sudah mulai merespon lawan dengan cepat, emosinya ada, birahinya stabil, ya. Nah, inilah fungsi dari umbaran, salah satu fungsi umbaran yang bisa teman-teman praktekkan untuk burung-burung dalam keadaan oper birahi, oper emosi, atau juga burung-burung yang kurang aktivitas. Jadi lebih efektif teman-teman semua pakailah permainan dari umbaran, ya. Gunanya apa? Supaya burung kita jadi sehat kembali tanpa harus kita otak-atik. Biarkan burungnya sendiri yang mengatur polanya, ya. Oke. Mulai enak, tinggal kita lakukan perawatan harian lagi, ya. Harapannya kita lebih maksimalkan lagi nanti, karena ini sudah dapat polanya. Nah, polanya kita udah dapat, emosi udah dapat, birahinya oke. Nanti kita tinggal lanjutkan dengan pola harian rawatan di dalam sangkar saja. Oke, nanti sekali-sekali diumbar juga burung.